Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa qurratina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wa muhtaramin, para jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya'udzubillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahan dalam satu jalsa yang insyaallah senantiasa Allah berikan keberkahan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam marilah kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi ta'lim kita pada malam hari ini fikih kitab Safinah, masuk pada pembahasan mari nawakil wudu. Belum. Mimpi. Baik, itu yang nggak boleh sebabnya itu. Iya. Ya, Iya. yang kamu berpikir itu. Apa yang mana? Itu dah. Berarti masih kayak umum. Kalau itu apa namanya? Yang nggak boleh sebabnya selesai berarti masuk pasal kayak umum. Faslun ay hadza faslun asbab tayamum salah satu asbabnya tayamum, ya, ay jawazihi, maksudnya sebab diperbolehkannya tayamum itu ada tiga. Ahaduha faqdul ma fis safar aw fil hadar. Yang pertama adalah ketidakadaan air. Ya, tidak adanya air itu menjadi sabab jawazit tayammum min asbab. Salah satu sabab diperbolehkannya tayammum dari beberapa sebab yang ada. Walil musafir, jadi kan secara umum pokoknya faktul ma baik dalam keadaan di rumah ataupun dalam keadaan. Walil musafir itu setidaknya ada arba'atu ahwal, ada 4 keadaan dalam bab ini. Al-halah al-ula ayyatayaqqana adamal ma haulah. Keadaan yang memperbolehkan tayammum
bagi seorang musafir yang pertama ayyatayaqana adamal ma'haulahu, dia yakin dan bisa meyakinkan bahwa di seputaran dia, di sekitaran dia tidak ada air. Gambarannya bi ayyakuna fi ba'di ramalil bawadi fa yatayammam wala yahtaju ila talabil ma'. Gambarannya adamul ma'haulahu bi ayyakuna fi ba'di ramadil bawadi. Apa namanya? Keberadaan si musafir itu sendiri fi ba'di ramadil bawadi, ya. Berada pada tanah yang oro-oro itu lapangan kalau bahasa Indonesia. Berada pada tanah yang lapang, ya. Jadi kelihatan sepenglihatan dia, ya, di sekitaran dia, ya, itu tidak ada sumber air, tidak ada tanda-tanda bahwa di dekat dia berada ketika itu bagi seorang musafir tidak terlihat tanda-tanda air sama sekali. Ya, tidak terlihat tanda-tanda air sama sekali. Maka, ya, sepenglihatan dia kanan kiri depan belakang tidak terlihat ada tanda-tanda air sama sekali, maka hal inilah masuk kategori faktul ma bagi seorang musafir. Yes. Kalau fil hadar maklum mungkin Pak, ya. Kalau fil hadar ya musim-musiman. Tahun kapan itu? Kemarin apa tahun kapan itu? Yang 3 bulan apa 4 bulan nggak hujan terjadi. Itu luar biasa. Nggak di mana. Bahkan di daerah yang sumber airnya mestinya meluap, mestinya banyak, itu sampai tidak ada, sampai harus ke sungai untuk ke segala kebutuhan yang membutuhkan air sampai harus. Ya. Yang al-halah atsaniyah ayyujawiza wujudal ma' haulahu tajwidan qariban aw ba'idan. Bahada yajibu alaihi talab bila khilaf. Yang kedua, bisa jadi, ya, keberadaan musafir ini memang di dekatnya atau di sekitaran masafatul qasri, ya, perjalanan dari titik dia ke salah satu titik yang dimana disinyalir di sana sumber air, ya. Biasanya wilayah ini satu atau berapapun pasti ada sumber air. Kalau tadi sama sekali tanam lapang, tidak terlihat adanya sumber air dan apa namanya, tidak ada tanda-tanda sumber air, maka boleh langsung tayamum. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua, disinyalir di daerah tempat dia berada, baik dalam posisi yang dekat, di titik yang dekat dengan dirinya, atau di titik yang agak jauh dengan si musafir tadi itu, disinyalir wujud dan ma', ada air. Fahada yajib alaihi talab bila. Kalau disinyalir atau ada kabar dari musafir yang lain itu di sana tadi ada air, maka harus dicari dulu. Harus dicari dulu. Kalau memang senggang jarak waktu dari pencarian, dari ketika memulai pencarian dengan waktu sholat, habisnya sholat itu masih jauh, masih memungkinkan. Kalau sudah tidak memungkinkan, ya siapa mau dikatakan, ya. Kalau sudah tidak memungkinkan, dan pertama kondisinya memang sama sekali disinyalir tidak ada air. Yang kedua ada air, ya. Ada apa namanya, aliran air, cuma nggak tahu itu cukup atau enggak, itu bagaimana kondisinya, maka harus dicek terlebih dahulu supaya tayamum. Kalau sudah dicek, ya, maka kalau memungkinkan harus pakai air. Kalau tidak memungkinkan, ya tayamum, harus tayamum. Itu kalau sudah dicek. Wa kayfiyatut talab, ya, ayyamtisha rihlahu ay maskanahu.
cara mencari pola, cara mencari air ketika mau ngecek posisi, mau ngecek titik di mana disinyalir ada air, terdapat air yang bisa dipakai untuk tayamum, ya. Wa kaifiyatul talab ayyaftisha lahu. Hendaknya betul-betul diteliti dengan seksama, jangan hanya dilihat tanda-tandanya saja. Karena kalau posisinya di tanah lapang, di gurun pasir, itu kadang ya ada pandangan fatamorgana. Jadi terlihat di sana ada air, ketika benar-benar disamperin ternyata jadi gemerincing ada suara air, ternyata pasti cari sumber suara itu ternyata sama juga tidak ada juga. Itu harus bisa benar-benar dipastikan. Ya nggak bisa menurut info terus di sana ada air, ya akhirnya ya udahlah tayamumnya nanti sengaja nyari-nyari air. Tayamumnya nanti mau ada air, soalnya nanti ada air. Harus betul-betul dipastikan. Ya, dicari sumber suara, dicari sumber penglihatannya, titik penglihatannya, itu harus benar-benar dipastikan bahwa di tempat yang dimaksud, di titik yang dimaksud tidak ada air. Kalau sudah seperti itu maka ya saya mohon. Al-hadar juga mestinya seperti itu, Pak. Ya, dalam kondisi yang ada ketika kita ada di rumah juga sama. Ya, al-hadar juga sama. Kalau kondisinya bisa. Kalau orang-orang dulu itu kan di depan rumahnya selalu ada kendi, ya. Kendi yang memang sengaja dipajang di depan rumah untuk diminum oleh para musafir. Suatu ketika misal air ada, cuma yang ada di kendi itu saja. Ini hadar. Ketika kita ada di rumah, gambaran ini hadar. Ketika kita ada di rumah, air ada, tapi yang ada dan yang tersisa hanyalah air yang ada di kendi yang memang kita sendiri yang menyiapkan itu digunakan untuk minum para musafir yang lewat, itu sabir yang lewat. Nah, sedangkan untuk wudu tidak ada, untuk sesuci yang lain, jinabah dan sebagainya tidak ada. Maka air yang ini pun tidak boleh untuk digunakan. Jatuhnya sudah masuk kategori faktul ma kalau begitu. Ya, jatuhnya sudah masuk kategori faktul ma dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang lain sebagainya. Lanjut. Yang kedua adalah ma'ad. As-sabab asani, sababul jawaz tayammum asani adalah ma'ad. Wa huwa salasatu aqsam. Al-awwal ayyaqaqa ma'ahu bil wudu fawtahu aw fawta mukmin aw fawta manfaatil mukmin. Marad ini Pak tidak bisa dilepaskan dari hasil diagnosa ahli. Hasil diagnosa ahli ini bisa dijadikan tendensi hukum. Ya. Al-adah al-mahkamah salah satu gambarannya seperti itu. Jadi kalau sudah ada diagnosa, ada arahan dari dokter, oh nggak boleh kena air, dia jangan memaksakan. Oh jangan dulu puasa, dia jangan memaksakan untuk puasa. Itu sudah legal, indah syari sudah legal. Ya, jangan kena air dulu ya, sekian hari di titik ini, di titik yang luka ini kalau kena air bahaya. Ada beberapa kemungkinan, ada kemungkinan fauta ruh, ada kemungkinan fauta udwin, lepas, hilang anggotanya yang dimaksud. Ada kemungkinan yang ketiga fauta manfaat, manfaatnya hilang. Jadi ada tapi tidak diskusi. Ya. Kalau sudah ada arahan dari ahli fuqrah, dari dokter dalam hal ini sudah seperti itu, maka sudah tidak bisa dipaksa. Nah ini tayamum wudu kan wajib kalau mau sholat, air ada. Ini menurut pandangan kita bisa luka yang ada di tubuh kita, di salah satu tubuh kita, di anggota wudu, anggota wajib wudu misalnya di tangan. Menurut analisis kita
kita yang tidak paham ilmu kesehatan aman-aman saja, tidak bakalan kenapa-napa kena air. Tapi kok dokter tidak menyarankan, jangan dulu kena air rupanya. Ini kalau kena air bahaya menurut pandangan dokter yang harus kita ikuti. Indah syariah bahkan Pak, itu ya pandangan pendapat dari dokter. Ini nggak bisa seenaknya kita sendiri. Ahli hukum itu bisa jadi tendensi hukum untuk menentukan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ada orang memang menurut sudut pandang medis obesitas. Menurut sudut pandang medis jatuhnya obesitas. Akhirnya kata dokter, yuk rokok. Disuruh rokok. Ini rekomendasi dokter. Lah terus kita mau pakai hukum asal rokok ya nggak bisa. Ilatnya dulu apa? Jadi kelenturan hukum itu bukan berarti memang hukumnya lembek, enggak. Tapi hukum itu lentur sesuai dengan kondisi dan keadaan bagi si pelaku. Kalau memang ada rekomendasi untuk melakukan hal-hal yang mungkin saja makruh, mungkin saja haram, tapi ada rekom. Dan itu diperbolehkan indah syariah. Ada rekom, ada ilat, ada alasan indah syariah yang memperbolehkan melakukan. Atani ayakhafa ziyadatan illah wa hiya kasratul alam. Kondisi marad yang kedua adalah dikhawatirkan terjadi penyakitnya itu nambah parah. Enggak sih kalau sampai mati, enggak sih kalau sampai putus tangannya, enggak juga sih kalau sampai enggak ada fungsi tangannya atau anggota tubuh yang lain yang memang di situ kebetulan di titik yang merupakan anggota yang wajib dibasuh ketika wudu besar. Nggak sampai seperti itu, tapi kalau kena air bisa jadi tambah parah. Nah, rekomendasi seperti itu seperti tayamum saja, tidak usah memaksakan. Tidak usah memaksakan diri. Nambah parah, nambah sakit, nambah susah sembuhnya, nambah lama sembuhnya, dan kondisi-kondisi yang lain. Itu gambaran sakit bagi yang merupakan sabab min asbabit tayammum. Gambaran sakitnya kurang lebih seperti itu. Ada sakit yang bisa menghilangkan nyawa, sakit yang bisa menghilangkan fungsi daripada anggota, sakit yang bisa menghilangkan anggota itu sendiri. Amputasi atau sampai posisi manakah? Biar jangan sampai hilang nyawa, biar jangan sampai disfungsi anggota tubuh, biar jangan sampai diamputasi itu anggota tubuh, ikuti aturan lainnya. Kata dokter nggak boleh kena air, ya jangan memaksakan diri kena air. Atau sampai diamputasi sih nggak apa-apa. Cuman ini kalau saben hari, saben waktu ini tetap kena air dalam rangka wudu, sembuhnya bisa lama, penyakitnya bisa nambah. Kafaratul alam akan lebih sakit dibanding kondisi sebelumnya. Ikuti saja, ikuti saja apa yang jadi arahan dari dan azali ayyaqafa syai'an yasiran. Ta'ataril khudra au sawadan qalilan au yaqafa syai'an qabihan ala ghairi aqda Allah. Dikhawatirkan kalau sampai kena air, gambaran sakit yang diperbolehkan tayamum. Dikhawatirkan kalau sampai kena air, terus-terusan dikucuri air, kena air akan terjadi cacat. Enggak sampai disfungsi, enggak, tapi akan cacat. Masih bisa difungsikan, tapi tidak sebagaimana mestinya. Ini gambaran-gambaran sakit yang diperbolehkan nanti ke depannya untuk asbab asalin. Yang ketiga, yang terakhir adalah al-ihtiyaj ilaihi bi'asri hayawanin muhtaram,
Nah ini. Kalau ini tidak terkhusus ke sakit, terus yang ketiga ini tidak terkhusus ke apa ya, ke musafir ya, ke yang hadar saja. Kalau yang fakir mah semuanya bisa merasakan. Apalagi kalau udah musafir terus sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, tidak. Yang ketiga adalah ihtiyaj ilaihi ilal mani'ati hayawan muhtaram. Bahwa hayawan muhtaram bahwa ma yahrumu qatluhu. Ada air Pak, tapi hanya untuk konsumsi hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram itu hiya hayawan. Yang disebut hayawan itu apa saja? Ya. Yang disebut hayawan itu apa saja? Yang muhtaram itu yang haram untuk disembelih. Dan yang muhtaram itu yang haram untuk disembelih. Ada satu makalah disebut al-insan hayawan natif. Berarti kebutuhan minum manusia itu lebih didahulukan ya dibanding untuk melaksanakan wudu pada saat fakir, pada saat kekurangan air. Hatta hayawan-hayawan yang lain, apa saja selain manusia, hayawan yang tidak boleh dibunuh. Kalau adanya cuma itu toh, air adanya cuma itu toh, terus kemudian itu memang diperuntukkan untuk minum hayawan yang diharamkan untuk membunuhnya, maka harus lebih didahulukan untuk minum hayawan itu. Walaupun bukan manusia. Ya. Jadi disebutkan hayawan yang muhtaram bahwa ma yakunu qatluhu. Bahwa ma yakunu qatluhu. Bahkan An-Nawawi di dalam kitab Allah menjelaskan walau wajadahu wa huwa muhtajun ilaihi li'ajlihi aw asyrafitihi aw dabbatihi aw hayawanin muhtaramin tayammama wa lam yatawadda. Kalau ada orang ya, menemukan air wa huwa muhtajun ilaihi, sedangkan dia sendiri butuh untuk diminum, untuk minumnya dia muhtajun ilaihi li'ajlihi, atau bahkan untuk minum temannya, untuk minum orang lain yang tidak sama sekali dikenal, audabati, atau untuk minum tunggangannya, hayawan yang muhtaram yang lain, hayam mama tetap harus hayamum, tidak boleh memaksakan kehendak untuk melakukan wudu dengan air yang dibutuhkan oleh hayawan yang muhtaram. Wa ghairul muhtaram sittatun tarikus sholati wa zani al-muhsan wal murtad wal kafir al-harbi wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu para jamaah sekalian yang saya hormati, taklim kita pada malam hari ini ya kaitan dengan bab fikih ya, sebab-sebab tayammum. Insyaallah ke depan materi kita masuk pada pembahasan. Kalau tadi mengenal istilah kita hayawan yang muhtaram, maka selanjutnya insyaallah kita akan tahu hayawan-hayawan yang ghairul muhtaram itu apa saja. Jadi kalau hayawan-hayawan nanti yang disebutkan adalah yang ghairul muhtaram, selain itu adalah hayawan-hayawan muhtaram yang harus didahulukan untuk minumnya dibanding untuk wudu kita ketika ada air tapi terbatas. Ya, mungkin itu saja para jamaah sekalian yang saya hormati, dan seperti biasa sebelum kita tutup kebersamaan kita pada malam hari ini, mungkin ada satu atau dua hal yang ingin ditanyakan, yang ingin dimusyawarahkan, membuat ini silakan. Ustaz, sholat itu kan wajib ya Ustaz ya. Kalau dalam kondisi sakit pun kita masih tetap diwajibkan sholat. Dan banyak saudara-saudara kita yang muslim gitu, dalam kondisi sakit
mereka justru meninggalkan sholat gitu karena tidak tahu tata cara tayamum itu seperti apa gitu. Nah, dalam kesempatan ini minta tata cara tayamum yang benar itu kayak gimana gitu? Prakteknya lah. Iya. Biar kita tahu nih, karena kita juga bakal kondisi sakit gitu. Jangan sampai nanti kita sakit kita libur sholat gitu. Padahal sholat itu wajib. Iya. Memang kalau sudah bicara sholat sudah itu aujabul wajibat ya, perkara atau hal yang paling wajib dalam indah syariat ya, menurut syariat kita sampai selama ruh itu masih ada, selama ruh itu belum dicabut tetap wajib sholat bagaimanapun kondisinya ya, hatta dalam posisi sakit sampai ketika dalam posisi sakit tetap wajib sholat. Masalahnya adalah pada taharah. Kalau memang sanggup mampu untuk melakukan taharah dalam bentuk apapun silahkan. Nah, yang perlu digarisbawahi, tayamum itu beda dengan wudu Pak ya sifatnya. Sebelum nanti dijelaskan mungkin prakteknya. Tayamum itu beda dengan wudu. Kalau wudu memang diraful hadas. Kalau tayamum istibahah, ya, hadasnya tidak hilang, tapi hanya untuk melegalkan kita punya amal, kita punya ibadah yang wajib, supaya boleh untuk melakukan amalan, supaya boleh untuk melakukan ibadah. Nah, bukan diraful hadas. Kalau diraful hadas yo pakai air, ya, wudu namanya. Ya, kalau tayamum istibahah. Nah, kalau mampu wudu, monggo wudu walaupun dalam kondisi sakit. Kalau tidak mampu wudu, harus tayamum dalam kondisi sakit. Kalau untuk tayamum saja, ya, kalau untuk tayamum saja itu sampai tidak mampu, kalau dulu saya sering melihat, itu saya punya orang tua itu sampai betul-betul tidak mampu untuk duduk senderan begini pun tidak mampu tiduran ya. Itu ditayamumkan ya. Ditayamumkan ya. Dibantu itu maksudnya, dibantu untuk ditayamum sama orang yang tidak batal wudu, sama orang yang batal wudu ya sama aja ya. Dibantu usah tayamum, buatnya tayamum. Ketika beliau masih bisa duduk ya duduk tayamum seperti biasa. Nah, kalau mampu ya, kalau sudah sama sekali tidak mampu ya, sama sekali tidak ada yang bisa dimintai tolong secara kontinu, secara terus menerus, yang monggo wis pokoknya sholat. Ya, kalau tidak ada yang bisa dimintai tolong ya untuk mentayamumkan atau mengumpulkan. Kalau praktek tayamum itu sendiri yang wajib itu kan cuma wajah, terus musik telapak tangan tuh, tangan sama ya, sama kayak wudu ya batasannya sampai udah nggak ada tuh musab kepala, nggak ada tuh telinga, itu nggak ada. Yang wajib itu cuma itu tuh, wajah sama tangan sampai situ. Nah, prakteknya kaitan dengan batasan wajah sendiri masih sama. Ya, batasan wajah tidak boleh tidak. Yang berbeda adalah karena tayamum itu pakai debu. Ya, kalau dulu saya melihat orang tua, praktek orang tua itu koran ada pasir waktu itu yang saya lihat ya, kalau saya tidak salah ingat. Ini posisi tangan kita, telapak tangan kita ini harus bersih dari najis juga. Tidak boleh ini punya najis. Ini ada najis tidak boleh. Harus suci dari najis. Kalau telapak tangan kita yang kita jadikan alat dalam tayamum ini posisinya najis, maka tidak bisa dilegalkan tayamum, tidak bisa disebut tayamum. Harus suci dari najis. Nah,
Kayak lagi gambarannya koran pasir pada waktu itu ya, kalau saya tidak salah ini blek begini ya. Tapi harus begini dulu. Biar pada jatuh yang kasar-kasarnya, Pak. Jadi yang nempel di telapak tangan itu yang lembut-lembutnya, ya, lebunya, ya. Di epreken kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia apa dia? Pokoknya diginikan ya Pak, terus di eprek biar yang kasarnya jatuh, biar yang kasarnya hilang lepas dari telapak tangan. Nah, ini posisi sudah terbuka sesuai dengan batasan wajah, baik dari atas ke bawah maupun dari kanan ke kiri. Nah, sama dengan itu, batasan wajah itu tidak ada beda. Yang wajib dibasuh dalam itu wajib diusap dalam tayamum untuk ukuran wajah. Terserah Pak, mau dari atas dulu, ya, dari atas bagian atas, atau mau dari pinggir dulu, monggo, ya. Yang pasti yang paling utama adalah sela-sela wajah, ya, terutama bagian bawah mata, terus bagian bawah bibir, ini daerah apa namanya yang ada tumbuh, ya, terus mohon maaf, bolongan-bolongan termasuk hidung yang ada di area wajah yang masuk kategori zahir, ya, yang masuk kategori zahir. Kategori zahir itu bagaimana? Ketika kita hadap-hadapan, yang terlihat mana? Sedalam apa bolongan hidung kita terlihat oleh lawan bicara kita, maka itu zahir. Kalau sudah lebih dari itu jatuhnya batin, ya. Jatuhnya batin. Ya nggak perlu juga ketika diusap wajah kita dalam praktek nggak perlu juga dirojok-rojok begini, nggak perlu. Nggak perlu juga dirojok-rojok sampai kayaknya kita nyempil itu nggak perlu. Nah, kita praktekkan ya. Terus dibersihkan dulu yang kasar-kasarnya, kemudian ini posisi sudah suci, kemudian langsung diusapkan ke area wajah, ya, diusapkan ke area wajah sama batasan wajahnya. Kalau biasa yang pernah saya praktekkan dari atas dulu, ya, dari atas dan ke bawah, ke pinggir. Kalau yang biasa saya praktekkan ya Pak ya, ini bagian bawah ini pun harus terusap, ya, di bawah dagu ini kan ada tulangnya ini ya, sampai lebihkan sedikit saja, malayatimul wajib lagi fawal wajib, ya, lebihkan sedikit saja untuk supaya yang termasuk bagian wajah itu terusap dalam tayamum. Dari atas, saya ulang, dari atas rata ke bawah lewat pinggir. Nah ini juga jangan lupa bermain nih jempol, ya, sampai di depan. Ini urusannya yang bawah, urusannya jempol, yang atas ini urusannya telapak tangan kita. Tadi begini ya, naikkan sedikit. Nah ini jari-jari ini juga bermain Pak ya. Jari-jari ini bermain apa? Untuk menyela-nyelai bagian-bagian yang sulit, ya, yang ada di wajah, bagian mata, sekeliling mata, ya. Ini bermain juga. Jangan sampai enggak sama sekali, harus bermain. Kalau saya punya paham, Pak, ya, yang penting usapan wajah mau bagaimanapun, andai kata pun tidak beraturan, silakan. Tapi jangan sampai ini telapak tangan terangkat dari bagian wajah. Ada terus continue. Jangan dari atas misalnya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, monggo silakan. Ya, itu senyamannya kita, mau acak-acakan juga silakan. Cuma yang tadi yang saya beritahu yang biasa saya lakukan gitu.
acak-acakan terus ngangkat, dibalikin lagi, ini nggak boleh dalam tayamum. Ya, tidak boleh dalam tayamum. Dan kalau jatuhnya itu terus menerus kayak nanti ada di contoh tangan, diusapnya itu terus menerus, maka bagian yang sudah telapak tangan kita yang sudah dipakai untuk mengusap tidak boleh kita, kalau sudah terlepas tidak boleh kita usapkan lagi ke bagian tangan yang belum terusap. Ya. Dari atas, saya ulang lagi ya, yang biasa teman-teman, dari atas ke pinggir, ya. Ini bermain jempol, terus agak ditarik lagi ke atas sedikit untuk menyempurnakan bagian kening di atas alis, ditarik sedikit ya, kemudian ini bermain. Jari-jari yang lain selain jempol urusannya bawah, Pak. Ini sudah bagi-bagi tugas, sudah jempol urusannya bawah. Yang atas, jari-jari yang atas ini urusannya jari-jari tangan yang lain, bagian wajah yang atas. Cukup dengan aja, nggak perlu dirojok-rojok. Sekira yang termasuk anggota zahir itu sudah diusap. Sekira yang termasuk anggota zahir sudah diusap, nggak perlu sampai dalam, nggak perlu. Selesai. Itu yang wajah. Kalau yang tangan ini yang agak banyak ya kesalahan. Kanan dulu kan, yang sunnah tetap kanan dulu. Mengusap tangan kanan berarti alatnya adalah telapak tangan kiri. Bareng seperti biasa kayak tadi, bagian luarnya dulu, Pak. Ya. Ini telapak tangannya begini nih. Karena yang akan dipakai ngusap adalah telapak tangan kiri, maka posisinya begini. Nanti kalau yang bagian diusap bagian tangan kiri ya begini posisinya. Ya. Harus begini. Ditarik ke belakang, ini juga sama. Ditarik ke belakang. Perhatikan, Pak. Ada anggota tangan kanan yang belum terusap. Ya, dari atas dulu. Ini belum terusap nih, punggungnya. Punggung jempolnya belum terusap, biarkan dulu. Set. Ini nggak mungkin terusap semuanya di punggung jempol, biarkan dulu, dilanjut dulu. Nah, ada anggota dalam posisi seperti ini, ada anggota telapak tangan kiri yang belum dipakai untuk mengusap bagian jempol tangan kiri dalemannya. Ini kan belum dipakai karena posisinya dari awal begini, ditarik. Yang ini belum kepakai bagian dalamnya, yang ini bagian luarnya. Ya. Terus sampai melewati sedikit batasan sikut, ya. Sampai melewati sedikit batasan sikut baru. Ya. Begini, Pak. Tadi begini. Nah, sekarang sisanya ini anggota telapak tangan kiri yang bertugas mengusap bagian tangan yang belum terusap tadi. Kan tadi ditarik, diputar, ya. Yang tadi sudah dipakai untuk mengusap, ya, bagian-bagian yang sudah lepas dari kulit tangan, maka tidak boleh juga dipakai untuk mengusap kembali. Ya. Putar. Nah, karena yang tadi ini belum terusap. Jadi, setelah muter, di ujung-ujung apa? Yang bagian punggung jempol ini ada di usapan terakhir. Begitu juga sama prakteknya kalau yang diusap adalah tangan kiri. Ya, sama.
Yang digunakan untuk mengusap punggung jempol itu ya bagian dalam jempol tangan yang lain. Yang digunakan untuk mengusap punggung jempol, area-area sini. Itu kurang lebih kalau nanti pas apa namanya? Baik teori maupun prakteknya nanti akan kita ulang pas babnya ya insyaallah. Ya, insyaallah. Jadi apa saja yang harus dilakukan bagian fardu tayamum. Nah, secara rinci insya Allah nanti akan sekalian kita praktekkan secara lengkap insya Allah mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan istiqomah. Amin. Kurang lebih seperti itu Pak untuk praktek tayamum secara rinci tadi ngegebruknya ya ngegebruk ini harus benar-benar gitu. Terus giniinnya, terus nanti ada masalah kalau ini koran terus pasir, apakah brek pertama terus brek kedua itu boleh di titik yang sama atau tidak? Yang penting ada gubar. Gubar itu debu, ya. Nggak harus pasir juga, nggak harus pasir juga. Di tembok, kalau saya punya paham di tembok itu harus di titik yang berbeda kalau memang memungkinkan. Begitu juga di bangku mobil harus ada di titik yang berbeda kalau memungkinkan. Karena lapisan-lapisan gubar yang ada di tembok masih tipis. Ketika brek pertama di titik yang sama sudah hilang gubar. Maka harus kita lihat. Nah ini yang tadi dicontohkan pasir, gitu ya. Kalau pasir ketebalan gubarnya, lebunya itu lebih banyak, ya, lebih tebal. Nah, nanti apakah betul memang sepandangannya seperti itu untuk yang pasir boleh atau tidak di titik yang sama? Insya Allah ke depan akan sama-sama kita bahas. Kalau tembok, ya maklum sudah karena debunya itu sedikit tipis, maka saya punya pilihan pendapat, pilihan qaul harus cari titik yang lain setelah sentuhan pertama. Kalau di pesawat gimana Pak? Iya, suka naik pesawat terbang. Itu sudah tahu dunia ini. Pesawat ada gubarnya enggak kira-kira? Ada debunya enggak kira-kira? Iya, itu kan siapa pengobo itu sementara itu saat itu ya kita tayamum ya di situ. Iya. Pertama, bangku pesawat otomatis di depan kita bangku ya, bangku bagian belakang bangku pesawat yang ada di depan kita. Iya. Otomatis kita ya tayamumnya, kalau saya belum pernah tayamum di pesawat. Iya, kita naik pesawat. Nah ya. Besok Pak. Oh, brek di depan kita kan? Iya. Masalahnya sebelum brek apakah iya itu ada debunya? Mau pasir dari rumah, Hah? mau pasir dari rumah. Oh, Boleh nggak? susah. Apa? Saya kira nggak boleh gitu. Pesawat mau pasir. Ya, masalahnya itu apakah iya ada debunya sebelum brek? Kita kalau di waktu 2017 itu Pak, boro-boro mau jalan-jalan semua kita gitu, mau ke toilet aja karena masih ekonomi sempit gitu. Paling memungkinkan ya kursi. Kursi doang. Paling memungkinkan Iya. untuk apa namanya tayamum, untuk tayamum. Kira-kira itu ada enggak debunya? Kalau memang ada, ya sah saja. Kalau memang ada. Kalau di kendaraan itu banget. Kalau di kendaraan misalnya kayak mobil, kita macet. Tapi di mobil itu ada air nih, ada air asli. Kira-kira boleh tayamum nggak gitu? Kalau ada air gitu. Ada. Ya.
ada air mineral. Ya, kayak di tol bisa di bis ya. Di bis ada air mineral, terus mau toharo biar bisa sholat. Itu punten. Dalam hal ini masih banyak helah ya Pak ya. Kalau bicara kendaraan apa namanya, kalau memang bisa wudhu, memungkinkan untuk wudhu, mengefisienkan praktek sholatnya, lakukan yang termudah gitu. Tapi kalau betul-betul harus tadi lupa dijama, masafahnya, perjalanannya itu perjalanan yang memang betul masafatul qasri, tapi karena tadi lupa dijama maka harus seperti biasa. Kalau mafhum saya, ya, posisi di kendaraan dalam posisi yang sekarang bukan perjalanan yang dulu, itu insya Allah kita nggak mungkin kekurangan air untuk minum. Ya, gambaran-gambaran tadi yang ada hanya untuk minum saja. Seandainya untuk minum dipakai wudhu, maka kita nggak bakalan bisa minum. Tadi gambarannya seperti itu. Kalau gambaran diaplikasikan di sekarang, insya Allah masih boleh, ya, masih boleh untuk digunakan untuk berwudu air mineral yang kita punya. Insya Allah lanjut ya. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu istiqomah, diberikan kesehatan zahir batin. Nanti lebih lengkapnya insya Allah saya sambung di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan barokah manfaat semuanya. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.